Ya itu orang ngangon itu ya kayak gitu. Berarti itu angon. Cuma ngasih arahan makanya ini ke sini yang banyak padi-padi di sini. Yang banyak kayak orang ngangon kebo apa-apa ya juga kayak gitu. Mau mereka makan enggak makan ya pokoknya yang yang penting udah diunjukin ini rumputnya bagus. Diajak ke tempat yang baik. Tergantung kebunnya. Iya. Mau dimakan apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudara-saudaraku ikhwan setia, sahabat setia, santri batik dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dukungannya pada channel kami, selalu setia menyimak, komen, share ya semua konten-konten kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya, paling tidak untuk hiburan ya. Untuk malam ini ada materi, materinya itu bebek ya, tapi bukan yang metik atau manual, bukan. Jadi orang-orang Jawa itu kan punya banyak filosofi sebenarnya dalam kehidupan. Bahkan ada yang filosofi itu dikaitkan dengan binatang ataupun nyanyian atau tembang-tembang ya. Jadi untuk malam ini ada request dari ikhwan kita untuk membahas tentang bebek. Ada yang menarik dari materi bebek itu ya. Kalau Anda pernah tahu, yang mungkin membuat heran itu yang biasa angon bebek atau istilahnya pengembala bebek. Itu kan mereka kadang masuk ke tempat yang angker, keluar masuk kemana saja lah istilahnya. Belum pernah terjadi ada yang angon bebek bahkan malam hari yang kesurupan atau kena gangguan itu. Ini kita mau coba ungkap itu. Selain itu juga pengen ungkap juga filosofi bebek ya dalam kehidupan sehari-hari. Katanya ada filosofinya, saya sendiri nggak paham, makanya saya pengen ungkap sekaligus nanti coba. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil. Itu Mas ya. Janji sana tubuh mediter pagari. Selain yang saya masukkan, selain yang saya tuju, semuanya semua terlempar. Semua terlempar, yang di dalam terkunci. Kalau ada yang gaib yang di dalam terkunci. Dan jin sangat jarwana, lintasan gaib yang para pengembala bebek atau yang biasa angon bebek yang mungkin menaungi mereka atau melindungi atau mendampingi. Yang terkuat ketarik ke tangan saya. Allah masuk dalam tubuh dia. Sinkron. Selamat malam. Malam. Ini dengan siapa ini? Brajak Suti. Braja? Kamu makannya apa? Biasa makan apa?
Kopi mau ya? Nih, kopi dengan sisanya. Kopi wujud di depan sama jamuan yang lain. Udah. Itu diminum tuh kopinya. Kamu hirup baunya aja udah cukup. Gitu. Kamu dari golongan apa? Jin. Golongan jin. Ini tadi di mana sebelum saya bawa ke sini? Keliling. Keliling. Keliling kemana? Yang diikuti apa? Ada yang mengikuti aku. Senang mainan. Mengikuti? Bermain. Sama meri. Meri? Iya. Meri itu? Meri ya, itu yang binatang. Iya. Anak bebek. Anak bebek apa bebeknya kalau di pengetahuanmu? Bebek. Berarti kamu suka ini, ikuti gerombolan itu? Itu ikut sendiri apa ada yang nyuruh? Emang mainan aku. Mainan? Bebek. Mainannya? Seneng. Ini memang ini loh, maksudnya biasa ikut itu apa orang yang artinya biasa bersinggungan dengan tadi bebek itu, atau biasa ngangon bebek, ngembala bebek lah istilahnya, itu memang tahu ada sosok kamu itu tahu? Mereka tahu enggak? Ada yang atau sengaja diajak itu? Enggak. Berarti mereka sebenarnya enggak tahu. Ini yang saya heran kadang, yang biasa bawa bebek banyak itu kan masuk ke ini, ke tempat-tempat yang apa aja dimasuki ya, yang penting intinya satu jalur misalnya, mau itu tempat angker mau apa, mereka kayaknya enggak peduli itu, malam-malam juga dibawa ya. Ada yang seperti itu katanya. Itu apa benar? Apa mereka itu enggak diganggu sama makhluk-makhluk lain di sekitar sana? Enggak diganggu. Enggak diganggu. Khususnya aku yang enggak ganggu mereka. Malah senang. Ada yang menjamu aku. Ya semacam kayak meri ya. Emang buat mainan aku. Buat mainan? Iya. Itu kalau kamu melintas di tempat tertentu yang misalnya kerajaan, itu ada kerajaan misalnya gaib ya, tempat-tempat angker, itu kok gini, maksudnya yang bawa itu bebek itu, orang yang bawa itu kok nggak diganggu loh, maksud saya, sama yang di sekitarnya, bukan kamunya? Iya, enggak. Emang ada bagianku. Ada bagianmu? Maksudnya itu tugas aku. Oh, mereka tugasnya. pada tahu. Iya. Kalau ada kamu itu? Iya, kalau aku emang tugasnya ya aku ya cuma bermain-main. Main-main. Iya. Jadi ibaratnya bukan ancaman itu. Bukan. Oh, mereka anggapnya kamu tuh sama rombongan bukan ancaman itu. Iya, kadang-kadang ada yang minta. Oh. Meminjam. Pinjam. Itu kalau misal di sebuah tempat yang angker misalnya, kan yang namanya gaib juga kan punya anak-anak juga ya. Itu kalau kamu ngelintas juga ikut main juga apa gimana? Cuma ngelihat aja, gak bisa ngikut. Emang aku urusannya ya mainan meri. Iya. Kamu itu usianya, kalau dari usianya seperti orang-orang di dunia itu
apakah seumuran anak-anak atau sudah dewasa, atau wujudnya segitu terus dari dulu sampai sekarang? Ya segini tuh. Memang di cetak-cetakannya seperti itu, kayak anak-anak itu. Iya kayak anak-anak. Kalau dari bangsa kami melihatnya anak-anak. Oh, anak-anak gaib tapi itu ya. Di bangsa kalian kalau ada yang sekilas melihat ya sesosok orang tua. Seorang tua. Tapi bagi bangsa gaib itu ya kayak anak-anak itu. Itu dalam satu rombongan itu sampai berapa ini? Kalian anggotanya sampai berapa yang ikut di rombongan itu? Apa sendiri? Apa jumlahnya itu banyak? Ya ada, tapi kan bagiannya masing-masing. Oh, bagian Wilayah. Iya. Nah, kamu makannya dari mana? Kok cuma main-main aja? Selama ini makannya dari mana itu? Makanya ya dari situ. Aku seneng, aku tukang meri. Itu kan kadang-kadang ada yang percaya semacam kalau mau berangkat, kalau mau bikin rumah bebek, di situ ya kadang-kadang bikin semacam ritual juga. Oh, ada yang bikin ritual juga. Iya. Dia makannya dari situ. Jadi kayak minta izin. Iya. Minta izin sama siapa? Ya menurut mereka minta izin sama kami. Berarti mereka tahu ini ya, kalau di ini hewan yang namanya bebek itu masih ada bangsa kalian biasanya yang di situ. Iya. Tahu, ada yang tahu, ada yang enggak. Iya. Ini yang ada unik juga ya. Ya belum pernah dengar yang biasa ngon bebek itu kok sakit itu ya. Mereka kan padahal malam pagi siang malam pagi ya, sampai pagi lagi kadang kok nggak sakit itu ya. Kok tubuhnya itu kok bisa kuat, mungkin lelean juga, nggak tidur itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa ada bantuan dari, atau istilahnya yang ini loh, yang istilahnya bahasanya ya, andil, kalian yang andil membuat orang-orang seperti itu? Karena mereka memberi makan meri-meri ya. Ya dia merawat ya, kami juga di situ juga, dan mereka kayak ngasih makan juga sama kami. Oh begitu. Jadi kami juga intinya melindungi lah ya, karena kamu merasa mainanmu itu atau teman mainmu itu diperlakukan baik, terus kamu imbal baliknya itu memberikan ini ya, semacam energi untuk mereka. Oh gitu. Berarti ya bisa dibilang yang anggon bebek itu sahabat kalian ya? Itu ya kayak perwakilan. Oh perwakilan. Dan aku ya juga melindungi mereka. Mengarahkan. Ya. Ini kan gini, kalau informasi seperti itu sebenarnya ya kalangan tertentu saja yang tertarik ya. Artinya tidak semua orang itu pengen tahu juga. Yang ini yang agak penting ini, katanya bebek dari binatang bebek itu ada filosofinya ya, filosofi dalam kehidupan itu ada makna yang dalam katanya tentang bebek itu, yang menggambarkan sesuatu. Bisa diberikan penjelasan, saya itu pengen tahu ya itu.
Ya manusia Ya. itu ya kalau perumpamaannya seperti bebek, itu kalau nggak ada yang memimpin, Ya. kalau nggak ada yang mengarahkan, itu cari jalan sendiri-sendiri. Nggak tahu arah itu ya. Iya, walaupun dia tahu arahnya, tapi arahnya sendiri. Ini maksud saya bisa diarahkan seperti itu, yang mengarahkan itu guru itu apa gimana? Iya, harus ada yang ngomong. Iya, dan itu tanggung jawabnya besar. Dan itu orang yang mengemban. Iya. Seperti itu. Berarti orang itu dikasih tanggung jawab besar. Gitu ya. Iya, kayak semacam orang mengikuti, menghormati, meri. Itu kan dikasih makan. Ya, dikasih makan. Kasih tempat, pelindungan yang bagus. Iya. Mau minum ya dikasih minum. Ya. Ditempatin kandangnya ya juga dibuatkan di pinggiran kali, dekat air. Iya, itu sudah dipersiapkan semua. Iya. Ya perumpamaannya itu kalau ingin mengajak orang. Ya. Biar moga-moga mengikuti jalan. Ya. Ya harus bisa menghandle semua fasilitasnya. Berarti yang dimaksud diambil hatinya. Jangan cuma koar-koar doang, membisik-bisiki, cuma komentar-komentar, tapi nggak ada buktinya. Ya cuma masuk di kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh gitu. Kalau nggak bisa ini yang ini yang saya tangkap gini, maksudnya figur sosok guru itu yang guru yang sejati ketika bimbing istilahnya murid-muridnya itu dijamu, diberikan segala fasilitas, tidak mengharapkan, intinya kan ini ya, pemberian sebenarnya seperti itu apa? Iya. Itu guru yang sejati seperti itu. Guru yang sejati yang ikhlas. Jadi segala hal diberikan agar si murid tadi itu bisa belajar dengan baik. Tergantung hatinya masing-masing. Tergantung hatinya masing-masing. Iya. Berarti kalau kita atau murid ngasih guru itu sekedar untuk wujud tawadu atau apa ya istilahnya. Guru itu ya ikhlas. Pengabdian lah istilahnya. Kunci guru rasa terima kasih itu ya. Iya, kunci guru itu ikhlas. Tidak mengharuskan muridnya itu pintar. Gitu. Muridnya itu berhasil. Iya. Yang penting udah disampaikan arah. Kalau jadi apa enggaknya ya urusan mereka. Wujud ikhlasnya seperti itu. Iya. Sudah dikasih fasilitas, dikasih ilmu, tapi tidak menuntut keberhasilan murid itu ya. Kayak tukang meri juga kayak gitu. Apa dia tahu telurnya itu keluar berapa? Iya juga. Tidak. Ya keluar sekian ya sekian. Tidak dipaksa ya? Enggak dipaksa, masa dipaksa. Bertelur. Enggak bisa. Ada yang ini ya. Yang termasuk yang maksa itu yang orang-orang yang kayak peternakan
ayam petelur disuntik, itu dipaksa kasih makanan, harus bertelur. iya, Kalau nggak bertelur dijual. itu namanya pemerasan. Oh, pemerasan. Berarti filosofinya sedalam Kalau itu. orang yang bikin meri, maksudnya ngangon meri itu sebenarnya udah sama note pandum. Nggak yang penting ya diurusin, masih diurusin, ada airnya, ada pakannya, nggak telat. Ya itu apa kita bisa keluarnya berapa bisa kita? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya itu orang ngangon itu ya kayak gitu. Berarti itu ngangon cuma ngasih arahan, makanya ini ke sini yang banyak padi-padi di sini, yang banyak kayak orang ngangon kebu apa ya juga kayak gitu. Mau mereka makan enggak makan ya pokoknya yang yang penting udah diunjukin ini rumputnya bagus, diajak ke tempat yang baik, tergantung kebunnya mau dimakan apa enggak, dan enggak dipaksa ya. Iya, dan si binatang itu bisa memilih-milih sendiri yang dimakan enak apa enggak. Yang enggak dimakan ya enggak dimakan, dia jalan walaupun ngelewatin rumputan seger ya dia jalan karena dia enggak mau makan ya, walaupun itu enak ya. Iya, kalau dia pas waktunya makan walaupun rumputnya pada kering ya dimakan dan nggak protes. Ya seorang guru ya kayak gitu cuma ngunjukin, ya kan, tidak harus begini begitu. Berarti kalau ciri-ciri guru yang sejati itu yang seperti itu. Ya tidak harus pintar. Yang penting dia rajin. Petelur juga gurunya seneng. Ya kan. Yang penting bertelur itu ya. Ya kayak gitu. Misalkan dirawat mau bertelur berapa yo, tidak dipaksa. Cuma kan istilahnya diberi makan, diberi ini tempat, itu kan diperlakukan baik ya. Masa orang udah dibikin enak, difasilitasi, dia nggak mau imbal balik. Ya berarti itu orangnya pikirannya udah nggak normal, udah nggak ada rasa imbal balik. Bebek aja itu kan binatang. Itu juga ngerti imbal balik ya. Iya. Apalagi manusia. Harusnya bisa lebih ngerti itu ya. Iya. Wah ini ya agak dalam ini. Kena mental nih. Ya, aduh ini juga sepertinya ini katakannya buat saya juga ini kata-kata. Karena ya benar sih yang diomongkan seperti itu. Kadang juga lupa imbal baliknya itu ya, udah diberikan ini tapi kadang ini karena belum terbuka ya mungkin ya, ini apa namanya, hatinya belum terbuka jadinya tidak menyadari sampai seperti itu ya. Lupa sama gurunya. Kita cuma melihat kehidupan itu, kita bisa menyaring-nyaring dari situ. Bisa melihat bebek, kawanan bebek. Kita bisa melihat semut, kita bisa melihat itu diambil sisi baiknya. Ada sebenarnya. Berarti ya ibaratkan kayak
Iya kan, ada tugasnya masing-masing. Iya. Burungnya kan, itu tumbuhan, itu pada ada semua kan di dunia ini kan. Iya. Itu tugasnya siapa? Tugasnya burung. Yang kelelawar, yang pada terbang itu yang bertugas memperlebar pertumbuhan. Wilayahnya biar lebar. Dia makan. Iya. Dari dahan ke dahan. Dia keluar kotoran kan. Kotoran nggak tahu itu ada bijinya apa enggak. Iya. Ya itu ada tumbuhnya. Bisa tumbuh. Iya. Itu berperan penting. Iya. Binatang-binatang itu berperan penting. Berarti kalau direnungi itu banyak pelajaran sebenarnya. Iya kayak. Cuma karena mungkin hatinya masih terhijab dosa-dosa jadinya. Kalau kalau rumus kehidupan itu sebenarnya daur ulang. Daur ulang? Iya. Kok bisa daur ulang tuh gimana? Contohnya sampean makan dari mana? Dari padi. Padi. Iya kan? Iya. Tempat panjenengan itu sekitarnya ada kebun. Ada kebun. Ada tumbuh-tumbuhan kan? Iya kan? Sampean buang kotoran. Iya. Itu masuk ke tanah. Masuk ke tanah. Iya kan? Iya. Tanah itu jadi subur nggak? Subur. Jadi berbuah kan? Iya. Tumbuhannya kan? Itu dimakan panjenengan apa enggak? Ya buahnya yang dia makan. Iya. Dimakan kan? Dimakan. Iya kan, itu cuma kayak gitu. Muter itu ya? Iya. Oh, filosofinya apa itu kalau seperti itu? Ya kita harus mempergunakan akal pikiran kita. Kayak semacam kayu, kita kan diberi akal, ya kan, dari Tuhan. Iya. Kita diberi akal. Kayu, kalau kita punya akal, kayu misalnya kayu yang kuat, kayu jati. Iya. Dibikin kursi kan. Ya. Bisa jadi kursi, ya kan. Lama-lama rapuh kan. Ya. Rapuh, terus bisa jadi kayu bakar. Ya kalau sudah biasanya rusak juga kalau udah lama. Iya, jadi kayu bakar kan. Iya, dibakar. Itu bisa buat masak. Bisa masak. Ya kan. Itu kan karena akal kita yang bekerja. Yang bekerja. Biasanya dibikin arang juga ada. Iya. Coba manusia kalau nggak punya akal, nggak bisa kehidupan berjalan seperti ini. Nggak bisa tertata ini ya. Iya. Makanya manusia kalau nggak ada imbal baliknya itu berarti nggak bisa mempergunakan akalnya dia. Kalau orang berakal harus ngerti imbal balik. Sudah diperlakukan baik, ya harusnya tahu diri ya. Iya, kayak bebek ya kan. Bebek aja itu cuma punya akal tapi nggak punya pikiran. Iya kan. Iya. Iya itu. Itu aja punya imbal balik, yang ngasih telur ya. Iya, ngasih telur, yang ngasih makan. Ini bagi yang nonton hadir yang jarang hadir. Udah dikasih jamuan kadang sampai turah-turah sisa-sisa ya. Diberikan jamuan banyak ya, hasilnya untuk jumlah jamaah itu setiap masak ya. Akal itu ya kayak pedang bermata dua. Ya kan, bisa dibikin buat pikiran-pikiran yang mencelakai orang. Ya. Juga bisa dibuat yang baik-baik, membantu orang, bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar kita mempergunakan akal kita, dan jangan kita sampai tertipu yang membisik-bisiki kita. Berarti kita diberikan akal pikiran itu secara
lurusnya sebenarnya ada ini ya, agar bermanfaat, bukan sebaliknya ya. Iya, kayak jenengan ngerti jadi pewayangan ya, Tokoh wayangan itu ada gunungan kan, ada gunungan, itu Kayon. ada gerbang tengah Ya ada. sisi kiri apa sisi kanan, itu kan berbeda. Iya. Itu perwujudan akal manusia. Ya kan, udah dikasih jalan 2, tergantung mau pilih yang mana. Tinggal milih Iya. mau dipakai buat apa itu ya. Iya. Mau jalan kemana, ke kanan apa kiri itu ya. Mau baik atau buruk itu pilihan. Nah itu seorang guru bisa biar bisa membangun akal manusia itu gimana. Kita harus hati-hati. Ya. Seorang guru harus hati-hati. Nah itu guru sejati yaitu ikhlas. Ikhlas, orangnya ikhlas. Masalahnya akal itu udah ada 2 sisi. Bermata 2 itu. Iya kan. Tergantung kita jamunya itu gimana, ngeramunya itu gimana biar jadi kayak bebek, biar bertelur terus itu gimana, ya kan. Sampai mengakal-akali ya kan. Tukang bebek itu diberi makanan ikan konsentrat apa keong ya kan, konsentrat keong ya, itu kepiting kadang dipecek-pecek, dipotong-potong supaya bebek itu bisa makan. Iya. Karena itu akalnya berjalan. Iya. Akarnya berjalan. Ya kalau dikasih makan yang amis-amis, cepet bertelur. Ya itu akalnya itu, dan kualitas telurnya juga bagus katanya kalau dikasih seperti itu. Oh berarti dari filosofi bebek itu kalau dikupas ya, itu untuk pedoman hidup aja bisa ya. Ya artinya kan dalam berguru lah istilahnya, dalam berguru menggunakan akal yang sehat bisa sampai ke situ pemikirannya. Iya. Kadang-kadang orang sekarang menyepelekan yang seperti itu. Dianggap remeh tukang bebek, dianggap remeh tukang yang pengembala. Justru itu orang yang akalnya dipakai yang kayak contohnya petani, peternak, itu mempergunakan akalnya. Oh berarti ini saya pernah dengar ini ada sosok apa di akhir zaman itu punya julukan juga Budak Angon atau Bocah Angon. Berarti gambaran sosok itu ya seperti tadi, yang ikhlas dan lain-lain itu ya. Angon. Ya semua angon semua. Angon semua. Kayak dari dulu manusia pertama ya. Nabi Adam. Yaitu angon semua, pengembala semua. Berarti mengarahkan, menuntun, memberi jalan. Ya. Kayak angon semua. Nabi Isa itu pengembala. Ya. Tukang angon semua itu. Iya. Dan tukang angon itu pasrah. Apa yang diberi seberapa pasrah. Yang penting memperlakukan yang diangon. Dan pasti ada imbalannya. Ya, berarti itu seperti itu juga sebenarnya ada filosofinya sebenarnya. Apa? Ya seperti dulu Nabi Isa jadi pengembala itu kan juga ada filosofinya sebenarnya kalau dikupas ya. Kenapa kok profesinya enggak ini apa misalnya? Kok harus itu? Orang terdahulu ya. Iya. Orang dulu itu ya. Manusia dulu itu udah mencontohkan. Memberi contoh seperti itu. Berarti tinggal kita saja menggunakan akal, pikiran, hatinya untuk ini ya. Biar satu antara hati dan pikiran itu biar satu. Jangan hatinya pengennya ke sono, pikirannya pengennya ke sini. Enggak sinkron gitu ya. Jadinya penyakit. Oh iya. Punya keinginan tinggi. Tapi tidak sinkron ya.
dengan usahanya atau apanya lah jadinya. Ya, ini nasihatnya untuk kondisi sekarang ini di masyarakat yang di Nusantara ini. Pak, Ya, nasihatnya ya kayak orang dahulu aja pikirannya nggak neko-neko. nggak usah neko-neko, Iya, wajar-wajar saja. ikutin aturan yang dulu. Nasabnya jadi manusia itu gimana? Berarti kembali lagi ke ini, dibuka-buka lagi ya nasihat-nasihat orang-orang dulu. Semakin zaman semakin maju, Iya, semakin bangsa mereka menguasai, semakin mengikuti kemajuan, bangsa mereka menguasai. bangsa apa yang dimaksud? Bangsa yang tidak patuh sama Tuhan. Berarti semakin kesini malah semakin ini ya, jauh dari merhatikan nasihat-nasihat yang dulu sudah ditunjukkan di wayang atau di budaya-budaya yang ada. Malah seperti tertutupi dengan kemajuan ya. Ya saya sendiri juga kalau budaya wayang itu terus terang juga kurang memahami juga sekarang bahasanya sendiri. Taunya kan pertunjukan wayang itu, yang dilihat dalangnya yang bagus. Tapi kan sekarang kan seorang dalang, ya, sekarang sudah nggak pakai bahasa-bahasa yang inggil. Jadi sudah diramu biar dipahami. Orangnya aja menganggap remeh wayang kuno. Padahal udah ada itu sampai maksudnya akalnya si dalang itu udah, oh ini kemajuan zaman biar bisa dicerna ke anak-anak muda. Ya itu akalnya udah diubak-ubak, udah dipikir seginian rupa. Tapi masih iya anak-anaknya itu menganggap wayang itu apa gitu. Ya sekarang kan memang anak-anak sekarang kan senangnya sama yang di HP, game dan lain-lain. Itu berarti ini ya semacam tergerus oleh perkembangan zaman ini ya, kemajuan zaman ini. Ya ini untuk ikhwan yang di rumah yang menyaksikannya, mungkin ini pengingat diri saya pribadi juga. Jadi nasihat-nasihat orang terdahulu mungkin sekarang harus dimunculkan lagi untuk diberikan ke generasi yang muda ya. Iya, kadang-kadang itu seorang guru ya kan aturan sekolah itu harus hari sekian harus memakai seragam kayak gini. Yang nggak pakai seragam dihukum ya kan. Coba bayangin, orang dari rumah mau cari ilmu ya kan, tidak sengaja pakai salah seragam, dihukum. Ya itu mesin pembunuhnya itu dari situ. Mesin pembunuh karakter diharuskan, berarti kan itu pemaksaan ya kan. Harus ini manusia bukan robot, punya perasaan. Iya, manusia nggak bisa dicetak. Mau dicetak semua jadi penulis semua ya nggak bisa. Jadi penulis semua, ntar yang kerjanya masak-masak di mana? Nggak ada, nulis semua. Yang mau bertani juga nggak ada. Iya, nggak ada yang makan terus. Iya betul juga. Aslinya perbedaan profesi itu kan, atau kesukaan kita atau jalan hidup kita tuh nanti saling melengkapi itu ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih, informasinya sudah cukup banyak saya kira. Terima kasih sudah hadir. Ini karena ikut istilahnya punya peran penting di dalam kehidupannya jenengan. Ini mau dimuslimkan apa nanti pada suatu waktunya nanti
ada waktunya sendiri dengan itu Dulu ya? dulu itu ya nggak ada Islam sih ya. Ya. Adanya orangnya dulu itu ya bertauhid. Ini ya maksud saya, ini kalau saya muslim kan gimana, diajak jadi pengikutnya beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, nanti masih bisa Sang ini Hyang Nur. iya ngikuti tadi, cuma kan beda ya, beda artinya. Dulu itu ya sudah kedengaran nama itu. Pernah tahu Iya, nama yang udah di itu siapa? Udah diberitahu bahwa ntar ada sosok ini ya. yang bisa mengembalikan akal manusia. Iya, maksud saya mau saya ajak jadi muslim mau enggak, apa memang ada tugasnya itu tugas khusus apa gimana? Muslim, Hmm. Islam, Ya, jadi pengikutnya beliau. ya, Nanti masih bisa bertugas di situ. Ya, ya, itu aja ya. Silakan diikuti. Teman-temannya boleh diajak ke sini semua. Atau nanti jenengan ke sana diajak juga enggak apa-apa. Nah, daripada nanti ke sini semua diajak aja ya nanti ya. Yang tak muslimkan tak kasih keilmuannya. Nanti ke sana teman-temannya diajak. Ya udah, diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ibni Abdullah. Tersampai lafaz Allah di dalam zikirnya. Lafaznya menyala. Keilmuannya masuk ke dada. Ilmunya masuk ke dada. Lengkap. Sudah ya, terima kasih sudah hadir. Silakan teman-temannya nemu dijajak. Masih boleh inilah, masih boleh bantu di sana sesuai tugas awalnya. Cuma ini nanti sambil lewat tempat-tempat yang tadi dimuslimkan ya, sekitar dimuslimkan, biar nanti lebih damai lah istilahnya di sana. Itu ya. Silakan bisa kembali lagi bertugas. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar dengan harus Allah. Keluar. Pelan keluar. Efeknya mau bersih, terbawa keluar. Efeknya bersih. Itu tadi ya, jadi dialog kami dengan sosok-sosok yang ada di tadi, binatang seperti bebek ya. Bukan masalah bebeknya, tapi pelajaran yang bisa kita petik dari hewan yang bernama bebek tadi. Ternyata dalam memilih guru juga nanti seperti itu. Silakan disimpulkan sendiri. Intinya ini sekedar tontonan, bisa juga bisa jadi tuntunan bagi yang terbuka hatinya. Jadi kami bukan tujuannya memaksa, bukan. Pilihan ada ke audiens semuanya, para pemirsa semuanya, saudaraku, ikhwan dimanapun berada.
Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.